Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Anggi Mahfira dengan NIM 19051414013. Sistem Informasi 2019A. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Apa itu standarisasi jaringan? Standarisasi jaringan yaitu sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Kebutuhan akan interkoneksi antar komputer. Lalu, standarisasi kompatibilitas vendor hardware maupun software, dan membuat suatu standar agar produk dengan vendor berbeda dapat saling berkomunikasi. Lalu, standar jaringan disebut juga protokol. OSI, yaitu Open System Interconnection. Apa itu OSI? OSI adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan sekarang juga telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. OSI diciptakan juga untuk memenuhi tujuan tertentu. Tujuan tersebut adalah supaya model OSI menjadi rujukan bagi setiap vendor maupun developer sehingga software dan produk yang mereka buat mempunyai sifat interconnect. Hal itu berarti pengguna tak harus melakukan upaya khusus dan mereka bisa melakukan kerjasama dengan sistem maupun produk. Bagaimana sih cara kerja OSI layer? Yang pertama, application layer mengirim data ke komputer lain. Lalu, presentation layer melakukan konversi email menjadi format jaringan. Dan selanjutnya, session layer membentuk sesi perjalanan data sampai proses pengiriman selesai dilaksanakan. Dan transport layer mengirim memecah data dan dikumpulkan lagi di transport layer penerima. Selanjutnya, network layer membuat sebuah alamat dan menuntun data sampai ke tujuan. Lalu, data link layer kemudian membentuk data menjadi frame dan juga alamat fisik. Lalu di physical layer, data akan dikirim lewat medium jaringan ke lapisan transport penerima. Setelahnya, alur berbalik dari physical layer ke application layer pada komputer penerima. Berikutnya ada daftar OSI layer. Yang pertama ada application layer, merupakan lapisan paling atas dari model OSI dan kerap memberikan layanan yang mana begitu dibutuhkan oleh aplikasi. Lalu ada presentation, yang bertanggung jawab melakukan enskripsi dan juga deskripsi informasi serta data hingga kemudian bisa dipakai di lapisan aplikasi. Lalu ada session, yang bertanggung jawab mengendalikan sesi koneksi dialog dan juga mengelola bahkan dapat pula memutuskan koneksi dari komputer. Agar bisa membentuk sesi komunikasi, maka digunakanlah sirkuit virtual yang mana dibuat oleh lapisan OSI bernama transport layer. Lalu selanjutnya ada transport untuk mengirim pesan antara dua atau lebih host yang ada di dalam jaringan. Maka ini adalah tanggung jawab dari transport layer. Selain itu, ia juga menangani adanya pemecahan serta penggabungan pesan, kemudian juga melakukan kontrol untuk keadaan jalur koneksi yang sudah diberikan. Selanjutnya ada network, memiliki tugas dalam mendefinisikan alamat IP atau Internet Protocol. Hal ini membuat setiap komputer akhirnya dapat terhubung dengan satu jaringan. Bahkan tak hanya itu saja, network layer juga berfungsi untuk melakukan proses routing serta membuat header pada paket-paket data yang ada. Selanjutnya ada data link. Data link layer ini dimana tugasnya memang melakukan pemeriksaan kesalahan. Data layer link dalam urutan OSI juga memiliki tanggung jawab dalam hal membungkus bit hingga membentuk data frame. Selain itu, data layer pun juga dapat mengelola skema pengamatan fisik, misalnya saja seperti alamat MAC yang ada pada suatu jaringan. Yang selanjutnya ada physical, yang bertanggung jawab OSI layer ini adalah
dalam hal melakukan transmisi terhadap big data. Tentu saja hal itu dilakukan dari physical layer mengirim dan ditunjukkan kepada physical layer penerima. Nah, nantinya di sini data juga akan ditransmisikan dengan memakai jenis sinyal yang telah didukung media fisik. Katakanlah seperti kabel, tegangan listrik, frekuensi radio, atau juga infrared cahaya biasa. Nah, apa sih perbedaan OSI dan TCP/IP? Perbedaannya, di dalam OSI layer terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, yaitu Application, Presentation, dan Liaison. Sedangkan dalam TCP/IP hanya 1 layer, yaitu Application layer. Nah, dalam OSI layer, proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal dimodelkan dalam 2 layer, yaitu data link dan physical layer. Sedangkan pada TCP/IP dimodelkan pada 1 layer, yaitu network access. Nah, selanjutnya di dalam OSI layer memiliki 7 layer dalam menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan. Sedangkan pada TCP/IP hanya memiliki 4 layer. Selanjutnya, TCP/IP lebih populer untuk digunakan karena lebih sederhana ketimbang model OSI. Teknologi yang sebagian digunakan oleh kita sehari-hari untuk mengakses internet teknologi TCP/IP, bukan teknologi OSI. Dan yang terakhir, OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan untuk jangka panjang. Kemungkinan TCP/IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI. TCP/IP. Apa itu TCP/IP? TCP/IP adalah Transmission Control Protocol, Internet Protocol, yaitu suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer oleh suatu komunikasi yang tergabung melalui jaringan internet. Contoh aplikasi untuk TCP antara lain VTP, CMTP, dan Telnet. Nah, bagaimana sih cara kerja TCP/IP? Yang pertama, datagram dibagi ke dalam bagian kecil yang sesuai dengan bandwidth di mana data akan dikirimkan. Kemudian, pada lapisan TCP, data dipungut dengan informasi header yang dibutuhkan. Lalu, datagram yang dipungut dengan header kemudian dikirim dengan lapisan IP. Dan pada lapisan IP, datagram juga diberikan header sendiri. Dan IP mengarahkan datagram ke tujuannya. Lalu, komputer penerima melakukan perhitungan checksum yang sama dengan data yang diterima. Dan yang terakhir, jika tidak cocok, maka datagram dikirimkan kembali karena terjadi error saat pengiriman. Nah, selanjutnya ada daftar TCP/IP. Yang pertama ada lapisan application, yaitu lapisan yang paling dasar dari sebuah protokol TCP/IP dan memiliki kontak langsung pengguna. Jika kita analogikan pada layer ini, contohnya adalah aplikasi yang Anda gunakan ketika bermain komputer. Pada tahap yang satu ini, aplikasi yang Anda jalankan memengaruhi jenis protokol lanjutan yang akan digunakan. Lalu yang kedua ada lapisan transport, yang berfungsi untuk menjembatani transportasi pemindahan data antar komputer. Lapisan yang satu ini berada setingkat di atas lapisan application. Pada layer ini ada 2 jenis protokol yang sering digunakan, yaitu UDP ataupun TCP. Nah, protokol tersebut memiliki keunggulan masing-masing. Dan selanjutnya ada lapisan network layer. Pada lapisan ini, protokol pada transport akan dikonversi menjadi sebuah IP address yang berguna untuk memasang antar komputer pada jaringan. Pada layer network, terjadi pemecahan data agar bisa sesuai dengan besar media yang akan dilalui. Setelah paket terpecah menjadi bagian kecil-kecil,
mereka akan mengalami proses enkapsulasi atau pembungkusan. Setelah itu, paket diberikan alamat dan dikirim ke komputer tujuan berdasarkan jalur paket yang akan diterima. Dan yang terakhir ada lapisan network interface. Pada lapisan terakhir, protokol TCP/IP memiliki kontak langsung dengan hardware komputer. Dengan transmisi khusus, komputer memiliki kemampuan untuk mengirim paket data pada lapisan network melalui media kabel, tembaga, ataupun secara nirkabel. Nah, apa sih bedanya TCP dengan UDP? Yang pertama, kemampuan koneksi. Bila komputer menggunakan UDP, maka bisa berkomunikasi antar komputer tanpa perlu adanya koneksi antar komputer yang menjadi host. Berbeda dengan TCP yang memungkinkan untuk menghubungkan beberapa komputer untuk saling bertukar data. Lalu yang kedua ada karakteristik. UDP merupakan jenis protokol yang memiliki karakteristik connectionless atau tidak berbasis koneksi. Sedangkan TCP adalah kebalikannya, yaitu berbasis koneksi. Nah, yang ketiga ada jenis port yang digunakan. Perbedaan UDP dan TCP terletak pada jenis port yang digunakan. Pada UDP menggunakan port 16-bit integer yang dibagi menjadi 3 bagian. Sedangkan untuk TCP menggunakan port 16-bit di mana antar komputer port 1 sama lain harus berbeda. Dan yang terakhir ada transmisi data. Proses transmisi data UDP dilakukan dalam bentuk datagram yang memungkinkan data yang diterima bisa mengalami kerusakan dan tidak urut. Berbeda dengan UDP, TCP memiliki 2 jalur yang digunakan untuk melakukan pertukaran data yang masuk dan keluar. Dengan adanya 2 jalur tersebut, membuat proses pertukaran data lebih efektif karena dilakukan secara bersamaan. Ada UDP, yaitu User Datagram Protocol. Apa sih UDP? Nah, UDP merupakan jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirim pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu adanya komunikasi awal. Nah, di dalam UDP yang notabene adalah User Data Protocol jaringan TCP/IP, terdapat komponen yang disebut dengan port. Port merupakan mekanisme yang memberikan izin kepada sebuah komputer yang mendukung beberapa koneksi dengan komputer yang lainnya. Port dapat mengidentifikasi aplikasi dan layanan yang berada di jaringan TCP/IP. Nah, port merupakan channel yang ada di dalam UDP. Dengan menggunakan UDP, setiap aplikasi soket bisa mengirimkan paket-paket yang berbentuk datagram. Datagram selanjutnya diperuntukkan terdapat paket yang bersifat tidak handal, sehingga peluang terjadinya data korup cukup besar ketika menempuh perjalanan dari host ke tujuan. Meski memiliki resiko-resiko yang lumayan tidak mengenakan, bukan berarti UDP tidak mempunyai kelebihan tersendiri. Bagaimana sih cara kerja UDP? Yang pertama, paket berisi client port dan port sumber berbentuk file teks dikirim di dalam UDP header. Paket isi port client dan port sumber audio dikirim ke server dalam UDP header. Tujuan UDP membaca nomor port tujuan dan proses data. Lalu, paket hasil mempunyai port tujuan, sehingga server bisa mengirimkan kembali data ke TVP client. Poin 3 dan 4 berulang kembali ketika file audio dikirimkan klien. Dan selanjutnya ketika aplikasi ingin mengirim data, UDP tidak akan membuffer atau memfragmen setiap data yang masuk. Dan karena data tidak mengalami processing data yang berbelit, terutama karena tidak memfragmen data. Maka, jika data lebih besar daripada MTU, lapisan IP yang harus memfragmennya. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf, dan terima kasih.